saya Roma Ulu Edukasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Legenda Siboru Sanggul Homasan atau Nyai Suwanon. Kelompok marga keturunan Nyai Suwanon semasa gadisnya bernama Siboru Sanggul Homasan adalah istri ketiga Tuan Sori Mangaraja yang melahirkan si Suwanon. Setelah dewasa, si Suwanon digelari Tuan Sorbadi Banua. Ya, sama halnya dengan Siboru Biding Laut istri kedua Tuan Sori Mangaraja, Siboru Sanggul Homasan juga sulit mendapat keturunan. Di suatu waktu, Siboru Sanggul Homasan berjalan-jalan di tepi hutan teman, bertemu dengan seorang wanita tua yang tidak tahu dari mana datangnya. Ketika si wanita tua bertanya kepada Siboru Sanggul Homasan, dia tidak bisa menjawab dengan tepat pertanyaan itu. Lalu, kata si wanita tua itu kepadanya, "Tardok doho boruni raja, nama lo jalana bisu, alai tung suku sukunhi, dang taralusiho, onpe ikon barnido parniahapanmu, paimaima tunasni siubeonmu." Yang artinya teman, kau termasuk putri raja yang pintar dan bijaksana. Tetapi pertanyaanku tidak dapat kau jawab. Jadi ingatlah, akan susah engkau mendapatkan keturunan. Ya, setelah berbagai usaha, martonggo atau berdoa kepada Mulajadi Nabolon, akhirnya datanglah pesan kepada Tuan Sori Mangaraja bahwa dia akan memperoleh keturunan dari Siboru Sanggul Homasan. Ya, apabila dapat menemukan semua persyaratan yang disampaikan Mulajadi Nabolon. Adapun syarat yang harus ditemukan Tuan Sori Mangaraja adalah, yang pertama, sebatang kayu besar yang dapat mendirikan sebuah rumah. Kayu itu ditemukan di daerah Angkola atau Tapanuli Selatan sekarang. Yang kedua, hati besi untuk ditempa menjadi pisau sakti dapat ditemukan di Sungai Buar-Buar dekat Barus atau Tapanuli Tengah sekarang. Dan yang ketiga, kerbau sitiko atau melingkar tanduknya, si opat pusoran, si jambe ihur sebagai persembahan kepada Mulajadi Nabolon. Nah teman, setelah terpenuhi, diadakanlah upacara martonggo diiringi bunyi gondang sabagunan. Tuan Sori Mangaraja dan istrinya Siboru Sanggul Homasan didaulat untuk menari. Persembahan dan doa Tuan Sori Mangaraja diterima Mulajadi Nabolon. Ya, tiba waktunya istri Siboru Sanggul Homasan melahirkan seorang anak yang dinamai si Suwanon atau Tuan Sorbadi Banua. Nah teman, Tuan Sorbadi Banua setelah kawin mendiami atau tinggal di Lumban Garot atau dekat daerah Balige sekarang. Sedangkan saudaranya yang lain yaitu Tuan Sorbadi Julu tinggal di Pangururan atau Samosir dan Tuan Sorbadi Jae tinggal di Sibisa atau Uluan. Ya, si Suwanon atau Tuan Sorbadi Banua kawin dengan Nyai Anting Malela, tetapi lama tidak punya anak. Menurut Datu, Nyai Anting Malela akan memperoleh keturunan apabila marimbang matua atau bermadu. Mendengar itu teman, suka tidak suka, Nyai Anting Malela mengizinkan Tuan Sorbadi Banua untuk kawin lagi. Masalahnya nih ya, perempuan yang akan dinikahinya yang sulit didapat. Saking gusarnya, Tuan Sorbadi Banua meminta izin untuk berburu di hutan untuk melupakan segala parsorion yang dialaminya. Dalam perburuannya, tak satu pun binatang buruan yang didapat. Akhirnya, dia tertidur di bawah sebatang pohon besar. Dalam tidurnya di antara sadar dan mimpi,
Dia didatangi sesosok wanita cantik. Namun ketika tersadar tidak ada bekasnya. Bayangannya pun tidak ada teman. Namun lapat-lapat terdengar olehnya suara yang berkata, "Percikanlah ramuan obat yang kamu bawa ke kiri dan ke kanan, masing-masing sebanyak 7 kali. Lalu melangkahlah engkau ke arah kanan." Tuan Sorbadibanua menuruti perintah suara tersebut teman. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba terlihat olehnya seorang wanita berparas ayu. Mereka pun bertegur sapa dan berkenalan. Perempuan itu bernama Boru si Baso Pahit. Ya, Tuan Sorbadibanua pun membawa perempuan itu ke kampungnya untuk dijadikan madu Nai Anting Malela. Ya, mengenai istri kedua Tuan Sorbadibanua ini menurut legenda adalah manusia hutan yang tidak punya saudara atau Mapultak Sian Batu, Madabu Sian Langit. Dia pun menerima pinangan Tuan Sorbadibanua dengan syarat jangan sekali-kali menyebut dia putri dari hutan belantara yang tidak punya hula-hula atau yang tidak punya saudara. Syarat tersebut pun disetujui oleh Tuan Sorbadibanua. Ya, legenda lain mengatakan Boru Baso Pahit adalah manusia biasa yang tersesat di hutan ketika terpisah dari rombongannya. Mereka berasal dari tanah jauh atau Jawa. Bersama rombongan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya datang ke pinggiran Danau Toba di dekat Balige sekarang. Boru Baso Pahit sendiri adalah adik perempuan Raden Wijaya. Lebih lanjut teman, kedatangan pasukan Majapahit ke Pulau Morsa atau Andalas, Sumatera adalah dalam upaya memperluas wilayah kerajaan. Mereka sampai di tepian Danau Toba setelah menaklukkan kerajaan Sriwijaya di Palembang, kerajaan Batanghari di Jambi sekarang, kerajaan Portibi dan Muara Takus di perbatasan Tapanuli Selatan, Jambi dan Sumatera Barat sekarang. Di daerah yang ditaklukkan tersebut, pasukan Majapahit mendirikan candi sebagai bertanda mereka pernah menguasai wilayah itu, antara lain Candi Portibi dan Candi Muara Takus. Nah teman, setelah perkawinan Tuan Sorbadibanua dengan Boru Baso Pahit, mereka mencari-cari rombongan dari kerajaan Mojopahit dan akhirnya mereka pun bertemu. Mengetahui adiknya telah kawin dengan Tuan Sorbadibanua, Raden Wijaya pun menjalin hubungan persaudaraan dengan Tuan Sorbadibanua. Mereka menjadi teman akrab. Pada setiap wilayah yang ditaklukkan oleh pasukan Mojopahit, mereka membawa para pemuda yang ada, dipilih yang gagah berani dan dijadikan pasukan kerajaan. Raden Wijaya berbincang-bincang dengan layenya atau Tuan Sorbadibanua. Dia berkeinginan mencari pemuda gagah berani untuk dijadikan prajurit perwira. Tuan Sorbadibanua mengajukan salah seorang ponakannya atau berenya yang bernama Si Gajah untuk dilatih menjadi prajurit. Dia seorang yang tampan gagah, tubuhnya besar tapi sangat nakal. Ada-ada saja ulahnya teman, yang membuat orang lain selalu menghindar kalau bertemu dengannya. Iya, tak ada yang berani melawan. Karena selain tubuhnya yang besar, dia juga memiliki kesaktian. Ketika ditawarkan kepadanya, dengan sangat sukacita dia menerima. Maka berangkatlah dia bersama pasukan Majapahit yang pulang ke Jayadipa. Ya, di kerajaan Majapahit, Si Gajah dapat menempatkan diri. Dia berlatih dengan tekun dan bersemangat. Karena dasarnya dia sudah memiliki kesaktian, maka diklat prajurit yang diikutinya berjalan lancar. Malah nih ya, di kesempatan-kesempatan tertentu, dialah yang menjadi pelatih para prajurit yang lain. Ya, Si Gajah menjadi prajurit yang disegani di tengah-tengah pasukan kerajaan teman. Bersama Si Gajah, banyak juga pemuda-pemuda gagah dari Pulau Morsa atau Sumatera yang dibawa Raden Wijaya untuk dijadikan prajurit kerajaan. Karena sudah kenal sejak semula dengan Si Gajah, mereka sering latihan bersama, berperang bersama.
Nah teman, sudah disebutkan di atas, si gajah ini orang yang suka usil dan nakal. Kendati sudah berada di kerajaan Majapahit, keusilan dia tidak berkurang teman. Malah dengan tambahan ilmu yang didapatnya, bertambah juga kenakalan-kenakalannya. Namun, sering juga dia lebih duluan bertanya kepada teman-temannya yang berasal dari Sumatera, apa yang akan mereka lakukan. Teman-temannya berkata, Gajah Mada isi. Artinya teman, perbuatlah sesukamu di situ. Orang-orang atau prajurit yang berasal dari wilayah lain yang mendengar pembicaraan mereka berpikir bahwa sebutan itu ditujukan sebagai panggilan kepada si gajah yang mereka kenal gagah berani, sehingga berkesimpulan bahwa nama prajurit perwira ini adalah Gajah Mada. Nah teman, sejak itu Gajah Mada itu menjadi panggilan resminya. Ya, ada juga cerita lain yang menyebutkan bahwa si gajah kawin dengan gadis dari Pulau Dewata. Ketika pasukan Majapahit menaklukkan salah satu kerajaan di pulau itu. Ya, perempuan itu bernama si Made. Dan dari perkawinan mereka memperoleh anak yang diberi nama Gajah Made. Yaitu perpaduan antara nama si gajah dan si Made. Karena mereka berasal dari pulau yang berbeda. Dan lama-kelamaan Gajah Made berubah panggilan menjadi Gajah Mada. Nah teman, manapun yang benar dari legenda tersebut, bahwa Gajah Mada masih mempunyai darah Batak. Nah teman, kembali ke cerita sebelumnya. Ya, Anting Malela akhirnya hidup bermadu dengan Boru si Basopait. Hanya dengan demikian, impian hatinya memperoleh keturunan dapat tercapai. Ya, sebagaimana petunjuk mulai jadi Nabolon. Dari perkawinan Tuan Sorbadi Banua dengan Anting Malela, lahirlah 5 orang putra. Yang pertama, si Bagot Nipohan. Yang kedua, si Paet Tua. Yang ketiga, si Lahi Sabungan. Yang keempat, si Raja Oloan. Yang kelima, si Raja Hutalima. Ya, perkawinan Tuan Sorbadi Banua dengan Boru si Basopait juga melahirkan anak. Tetapi lahirnya anak tersebut ditandai dengan hal-hal yang tidak logika. Ya, pertama keluar dari rahim Boru si Basopait segumpal daging. Tidak ada bentuk. Si Boru Basopait sangat sedih dan menangis karena yang dilahirkan bukan bentuk manusia. Di samping itu akan timbul perasaan malu apabila orang lain mengetahuinya teman. Untuk menutupi kejadian tersebut, dia menyembunyikan gumpalan daging tadi di tumpukan sekam padi atau sobuo. Demikianlah si Boru Basopait berlaku biasa seakan tidak terjadi apa-apa. Tetapi hatinya luluh lantah bila teringat kejadian yang menimpanya. Dalam kesedihannya, dia selalu mengasingkan diri di tepi hutan dan menangis di sana. Suatu ketika teman, terdengar olehnya suara di sela-sela suara siutan burung elang yang terbang melayang-layang di atas kampung mereka. Dengan kesaktiannya, hanya si Boru si Basopait yang dapat mengerti suara tersebut. Ya, suara tersebut berkata bahwa pada waktunya, gumpalan daging yang dia sembunyikan akan pecah. Dari dalamnya akan keluar bayi mungil dan agar dinamai sesuai dengan tempat dia disembunyikan. Benarlah kata suara tersebut teman. Gumpalan daging itu pun pecah dan dari dalamnya keluarlah seorang bayi mungil berparas tampan. Tangisannya membahana memenuhi rumah mereka. Sesuai pesan yang didengarnya disampaikan kepadanya, si Boru si Basopait memberi nama kepada orang tersebut seperti nama tempat dia disembunyikan, Sobu. Karena dia disembunyikan di tumpukan Sobuon. Nah teman, kelahiran kedua juga demikian. Hanya berupa gumpalan daging yang tidak berbentuk. Si Boru si Basopait menyembunyikan gumpalan daging itu di antara tumpukan kayu bakar atau soban atau sumban. Setelah gumpalan daging tadi pecah, keluar pula bayi mungil yang kemudian diberi nama sesuai tempatnya disembunyikan, Sumba. Ya, karena disembunyikan di tumpukan sumban. Anak ketiga juga demikian halnya.
lahir hanya berbentuk gumpalan daging. Si Boru si Basopait menyembunyikan di salean yang sudah hitam pekat, atau naipos atau iposon setelah pecah dan keluar bayi mungil. Kepadanya diberikan nama sesuai tempat dia disembunyikan, Nai Pos-Pos. Nah teman, dengan demikian, maka anak Tuan Sorbadi Banua ada 8 orang. 5 orang dari istri pertama Nai Anting Malela dan 3 orang dari Boru Basopait. Anak Tuan Sorbadi Banua ini termasuk pada generasi kelima dari si Raja Batak. Pada generasi ini, nama anak Tuan Sorbadi Banua yang menjadi marga sampai sekarang adalah Pohan dan Nai Pos-Pos. Lebih lanjut teman, dari anak-anak Tuan Sorbadi Banua terlahir marga-marga yang sangat banyak dan terkenal sampai sekarang. Ya, masing-masing dari si Bagot ni Pohan. Selain marga Pohan, keturunannya melahirkan marga-marga baru. Anak pertama Tuan Sihubil melahirkan marga Tampu Bolon. Anak kedua Tuan Somanimbil melahirkan marga Siahaan, Simanjuntak, Huta Gaol. Anak ketiga Tuan Dibagarna melahirkan marga Panjaitan, Silitonga, Siagian, Sianipar. Dan anak keempat Sonak Malela melahirkan marga Simangungsong, Marpaung, Napitupulu, dan Pardede. Sipait Tua. Anak Sipait Tua ada 3 orang teman. Dari anak pertama Pangulu Panggok lahir marga Huta Hayat, Aruan, dan Huta Julu. Dari anak kedua Partano lahir marga-marga Sibarani, Sibuea, dan Sarumpait. Dari anak ketiga Pardundang lahir marga-marga Pangaribuan dan Hutapea. Nah teman, itu tadi adalah legenda si Boru Sanggul Homasan atau Nai Suwanon. Jika ada kesalahan dalam penyampaian legenda, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.